Sekitar 10 juta batang bambu menjadi struktur dasar konstruksi tol Semarang-Demak sepanjang 6 km. Ide yang luar biasa ini menjadi pertama di dunia. Penggunaan jutaan batang bambu di proyek tol ini untuk mengatasi lahan tanah lunak. Selain itu, berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir rob. Bagaimana cara kerja bambu bisa dipakai di proyek tol laut Semarang-Demak? Tujuh batang bambu diikat menjadi satu kemudian ditancapkan. Jarak setiap bambu yang diikat sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Ada batang-batang bambu yang disusun dan diikat kemudian dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan. Tiap ikatan yang berbentuk persegi panjang seperti membentuk rakit bambu itu terdiri dari 4 batang bambu. Jarak setiap satu rakit dengan rakit lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti bambu yang ditancapkan yaitu 150 meter. Pekerjaan ini membentuk hamparan yang terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Setiap satu lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter. Maka diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm di atasnya. Lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Begitu berulang-ulang hingga total 17 lapis. Teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu memakai trailing section hopper dragger. Seperti kapal isap pasir laut. Di bagian bawah kapal terdapat alat isap yang mampu menjangkau dasar laut untuk menyedot pasir yang kemudian ditampung di lambung kapal. Lewat alat khusus, pasir di lambung kapal disemprotkan keluar menuju hamparan rakit yang membentuk permukaan seluas 150 meter. Konstruksi hamparan bambu itu panjangnya mencapai 6.000 meter atau 6 km. Konstruksi bambu dijamin tidak lapuk dimakan air asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Konstruksi tol pakai bambu lebih hemat. Dibutuhkan sedikitnya 10 juta batang bambu untuk menciptakan daratan baru untuk jalan tol sekaligus tanggul laut. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus menguruk. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan jutaan kali truk ulang-alik mengangkutnya serta rawan amblas. Tentu saja dari segi biaya bisa lebih ditekan. Sebelum diterapkan pada proyek jalan tol Semarang-Sayung, bambu lebih dulu diuji di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung. Pengujian untuk mengukur kelayakan bahan bambu sebagai konstruksi. Tujuannya untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras. Termasuk jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Bila nantinya telah terbentuk fisik bangunannya, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter akan tampak seperti sebuah segitiga yang terpotong di atasnya. Tol laut ini diharapkan dapat efektif mengamankan Semarang dari rob tiap laut pasang. Ini juga akan membuat lahan di selatan jalan tol bisa kembali produktif.